pada tahun 1945 menjadi titik penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan. Pada masa itu dibentuklah BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Meski dibentuk oleh Jepang, badan ini justru dimanfaatkan oleh para tokoh Indonesia untuk merancang dasar dan arah negara yang akan segera lahir. Peristiwa penting pertama terjadi pada sidang pertama BPUPK yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Tokoh di dalamnya seperti Muhammad Yamin menyampaikan ide mengenai asas kebangsaan. Lalu Supomo mengemukakan konsep dasar integralistik. Hingga akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pidato ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya dirumuskan secara jelas nilai-nilai yang akan menjadi pondasi bangsa Indonesia. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9, sebuah kelompok kecil yang bertugas merumuskan lebih lanjut dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta menjadi dokumen penting karena di dalamnya tercantum rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar yang akan mencerminkan semangat juang persatuan sekaligus nilai-nilai dasar bangsa. Peristiwa penting berikutnya terjadi pada sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari 10 hingga 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, pembahasan difokuskan pada penyusunan Undang-Undang Dasar, dan para anggota BPUPK berdiskusi secara mendalam mengenai bentuk negara, sistem pemerintahan, hingga hak dalam kewajiban negara, yaitu menjadi hasil dari sidang ini untuk mewujudkan rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia setelah merdeka. Melalui rangkaian sidang ini, terlihat jelas bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Namun, kemerdekaan dipersiapkan dengan penuh pemikiran dan perdebatan dan semangat kebersamaan. BPUPK menjadi bukti bahwa pendiri bangsa tidak hanya berjuang secara fisik, tapi juga secara intelektual. Mereka merancang sebuah negara yang berdiri dari nilai atas persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dari sejarah BPUPK kita belajar bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh keberanian untuk merdeka, tetapi juga kesiapan untuk membangun dan menjaga nilai-nilai yang telah diperjuangkan. Kini, tugas kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, yaitu melanjutkan semangat juang yang telah dibangun dari dulu dan menjaga persatuan serta mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan negara.